Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses Perang Banjar, yang dimana merupakan lanjutan dari materi Selvia. Sebelumnya, saya akan mengulang sedikit materi dari Selvia, atau materi Selvia, mengenai awal mula meletusnya Perang Banjar. Jadi, Perang Banjar itu meletus pada tanggal 28 April 1859. Pada saat itu, pagi-pagi buta, sekitar 3.000 orang pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari menyerbu benteng dan tambang batu bara, benteng Belanda dan tambang batu bara di Pengaron. Nah, pertempuran itu tuh terjadi hingga pukul 2 siang. Baik dari pihak Pangeran Antasari maupun dari pihak Belanda berjatuhan. Pengaron berhasil dikepung oleh pasukan Pangeran Antasari. Pada saat itu, Big Man yang dimana sebagai komandan utama benteng dan tambang batu bara di Pengaron tersebut merasa sangat khawatir karena eh, cadangan makanannya menipis. Lalu ia pun mengirim kurir, namun naas Pangeran Antasari dapat membunuh kurir tersebut. Lalu kemudian ketika keadaan di luar tambang batu bara dan di luar benteng sudah dapat dikuasai oleh pasukan Pangeran Antasari, ada 20 orang bersenjata parang menyelinap masuk pos dan benteng. Namun diketahui oleh musuh sehingga berakhir dengan mereka semua gugur terbunuh. Pada saat itu Pangeran Antasari yang dimana sebagai pimpinan perlawanan mengirimkan surat kepada Big Man agar ia menyerah. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah Belanda menganggap bahwa Pangeran Antasari itu berbahaya dan sehingga dianggap pemberontakan yang dikenai dengan harga 10.000 gulden untuk menangkapnya hidup atau mati. Dengan adanya peristiwa penyerangan tambang batubara tersebut, maka Kesultanan Banjar pun semakin kacau. Sultan Tamjidillah pun tidak dapat berbuat banyak. Oleh karena itu, Belanda menilai bahwa Sultan Tamjidillah itu tidak bisa memerintah dan Belanda meminta agar ia turun tahta. Akhirnya pada tanggal 25 Juni 1859 pun, Sultan Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan regalia Banjar ke Belanda. Ia pun akhirnya diasingkan ke Bogor. Lalu Kesultanan Banjar pun berada di bawah kendali Belanda. Pada saat itu Belanda membujuk Pangeran Hidayatullah agar mau bergabung dengan Belanda dan akan mengangkatnya sebagai Sultan Banjar. Namun Pangeran Hidayatullah yang telah melihat kelicikan Belanda lebih memilih bersama rakyat untuk melawan Belanda. Di sisi lain, pada awal Perang Banjar, akhir April 1859, Demang Lehman memimpin kekuatan dan penggempuran di sekitar kota Martapura dan Tanah Laut bersama dengan Kiai Langlang dan Haji Buyasin. Selanjutnya ia diperintahkan untuk mempertahankan di sekitar kota Martapura karena pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan oleh Pangeran Hidayatullah ke Karangintan. Bersama-sama dengan Pangeran Antasari, Demang Lehman menempatkan 500 orang pasukan di sekitar Masjid Martapura dan 300 orang pasukan di sekitar Keraton Bumi Slamet. Hingga pada tanggal 30 Agustus 1859, itu Demang Lehman berangkat ke Keraton Bumi Slamet. Berangkat menuju Keraton Bumi Slamet dengan membawa 3.000 kekuatan. Hal itu mengejutkan bagi Belanda karena mereka mendapat serangan secara tiba-tiba. Belanda pun akhirnya kebingungan, bahkan hampir menewaskan Letnan Kolonel Bun Ostet. Nah, dalam serangan secara tiba-tiba ini, dengan gagah berani Demang Lehman menunggangi kuda mengejar Letnan Kolonel Bun Ostet. Serangan ke Keraton Bumi Slamet ini gagal karena menghadap pasukan Belanda yang pada saat itu sedang berkumpul untuk inspeksi senjata. Pertempuran sengit pun terjadi antara pihak Belanda dan pasukan Demang Lehman. Sehingga akhirnya dari pasukan Demang Lehman gugur 10 orang dan dari pasukan Belanda gugur berpuluh-puluh orang. Lalu selanjutnya itu pada bulan Agustus bulan Agustus 1859, Pangeran Antasari itu
Pada bulan Agustus 1859, Pangeran Antasari bersama dengan pasukan Kiai Demang Lehman, Kiai Langlang, dan Haji Buyasin berhasil menyerang benteng pertahanan Belanda di Tabanio. Pada saat itu, Demang Lehman yang dimana berusaha mempertahankan benteng Tabanio diserbu oleh Belanda. Belanda yang ingin merebut kembali benteng Tabanio datang dengan mengirimkan kapal perang Bone ke tanah laut. Ketika ketika pasukan Letnan Laut Kronental menyerbu Tabanio, 9 orang serdadu Belanda tewas, dan akhirnya terpaksa pasukan Belanda sisanya itu mengundurkan diri, lalu dengan menderita kekalahan. Lalu akhirnya serangan kedua kembali dilakukan oleh Belanda, tetapi pasukan Demang Lehman dengan gagah berani mempertahankan benteng Tabanio. Pada saat itu serangan serdadu Belanda yang didukung oleh angkatan laut yang dimana menembakkan meriam dari kapal perang, lalu dimana pasukan daratnya menyerbu benteng Tabanio. Pasukan Demang Lehman akhirnya berhasil meloloskan diri dengan tanpa meninggalkan korban, dan Belanda pun akhirnya menang. Nah, tetapi Belanda itu menilai bahwa kemenangannya itu tidak berarti jika diperhitungkan dari jumlah sarana yang dikerahkan 15 buah meriam serta beberapa senjata mengkilap yang ternyata tidak berhasil untuk melumpuhkan kekuatan pasukan Demang Lehman tersebut. Lalu selanjutnya Demang Lehman pun memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan Gunung Lawak yang ada di tanah laut. Nah, benteng Gunung Lawak tersebut berada di atas bukit yang dimana di setiap sudut benteng tersebut dipersenjatai oleh meriam. Hingga pada tanggal 27 September 1859 pun terjadi pertempuran memperebutkan benteng Gunung Lawak tersebut. Pertempuran terjadi dengan sangat sengit. Bahkan pasukan Demang Lehman pun mempertahankan benteng Gunung Lawak dengan gagah berani, hingga akhirnya mengorbankan lebih dari 100 orang yang gugur. Belanda pun merasa sangat senang dan sangat bangga atas kemenangannya ini, sehingga dilukiskan sebagai salah satu perang yang sangat indah dilukiskan sebagai salah satu perang yang indah pada tahun 1859. Tetapi kekalahan pasukan Demang Lehman tidak membuat mereka melemah. Malah mereka yakin jika berperang melawan Belanda itu merupakan perang sabil, dan jika mati dalam perang itu adalah mati syahid. Bahkan pasukan yang dipimpin oleh A.J. Andresen mengorbankan banyak nyawa ketika dalam perjalanan naik perahu ke Banjarmasin. Bahkan A.J. Andresen sendiri pun hampir tewas dalam serangan mendadak ini. Masih di bulan sama, yaitu bulan September tahun 1859, para pejuang seperti Demang Lehman dan pimpinan lainnya seperti Pangeran Muhammad Aminullah Tumanggung Jalil berangkat ke Kandangan untuk merundingkan bentuk perlawanan terhadap Belanda dan sikap serta siasat yang akan ditempuh selanjutnya. Pertemuan ini dihadiri oleh para tokoh-tokoh pejuang dari berbagai pelosok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa pimpinan-pimpinan perang menolak tawaran Belanda untuk berunding. Pertemuan ini pula menghasilkan sebuah bentuk perlawanan yang terarah dan meluas dengan cara yang pertama, pemusatan kekuatan di daerah Amuntai. Lalu yang kedua, membuat dan memperkuat pertahanan di sekitar kota Martapura, Tanah Laut, Rantau, dan Kandangan. Lalu yang ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di wilayah Dusun Atas. Lalu yang keempat, mengusahakan tambahan senjata. Lalu setelah pertemuan para pejuang di Kandangan ini, perlawanan pun semakin berkobar di berbagai tempat, di antaranya seperti tenggelamnya kapal Onrus yang terjadi pada tanggal
26 Desember 1859. Sebelum tenggelamnya kapal Onrus ini, pasukan Pangeran Antasari bersama pimpinan-pimpinan perang lainnya mengadakan perundingan di wilayah Huyut, yaitu di rumah Tumenggung Aryapati. Pertemuan ini menghasilkan yang pertama, Pangeran Antasari disimpan tidak mengikuti perang menenggelamkan kapal Onrus, karena Pangeran Antasari ini dijadikan pihak target oleh Belanda untuk dicari dan ditangkap. Lalu yang kedua itu, Tumenggung Surapati ditetapkan sebagai perunding dengan pihak Belanda, sekaligus pimpinan perang. Mereka mengatur siasat agar Tumenggung Surapati berupaya mengukur dan mengulur waktu dalam pertemuan untuk mempersiapkan pasukan dan kesempatan dalam melaksanakan perang Bariput ya. Lalu pada siang harinya di tanggal 26 Desember 1859, komandan kapal Onrus yaitu Van der Velde itu mengantarkan Tumenggung Surapati untuk melihat-lihat meriam dengan tujuan membujuk Tumenggung Surapati agar tidak melakukan bentuk perlawanan terhadap Belanda dan bersedia menangkap Pangeran Antasari. Nah, pada saat itu Tumenggung Ibon lalu Tumenggung Surapati sebagaimana suku Dayak lainnya yang setia akan sumpah yang diucapkannya, dan apapun yang terjadi tidak akan pernah mengkhianati sumpah yang diucapkannya tersebut. Jadi jika Belanda melakukan siasat licik, maka mereka akan membalas pula dengan siasat licik. Begitulah tekad Tumenggung Surapati. Hingga pada saat itu, Tumenggung Ibon yang dimana putra Tumenggung Surapati merasa sudah tidak tahan karena melihat anak buahnya didorong oleh marinir Belanda. Lalu ia pun menghunus mandaunya dan berteriakan-teriakan perang, dan akhirnya perang amuk pun dimulai. Pada saat itu, mendengar teriakan Tumenggung Ibon, Tumenggung Surapati yang sedang berunding dan minum di geladak kapal atas, langsung menghunus mandau ke dada Van der Velde. Dalam sekejap, sekitar 400-500 pasukan Tumenggung Surapati sudah berada di atas kapal. Pertempuran sengit pun terjadi, tetapi pertempuran ini tidak menggunakan meriam atau ada bunyi-bunyian, karena pertarungan ini terjadi dalam jarak dekat yang bernaluri tinggi. Sehingga akhirnya juga berakhir dengan tewasnya Van der Velde. Sekitar serdadu Belanda dan semua opsir Belanda yang berjumlah 90 orang itu pun berhasil ditewaskan, dan kapal Onrus pun berhasil ditenggelamkan. Lalu pada bulan Desember 1859, Pangeran Antasari, pasukan rakyat yang dipimpin Pangeran Antasari, Demang Lehman, Tumenggung Antaludin, dan Ali Akbar itu sedang berkumpul di sekitar benteng Munggudayor. Demang Lehman terlibat dalam pertarungan sengit di sekitar Munggudayor. Nah, pada saat itu Belanda menilai bahwa Demang Lehman merupakan musuh yang paling ditakuti dan musuh yang paling berbahaya, dan menggerakkan kekuatan rakyat sebagai tangan kanan Pangeran Hidayatullah. Nah, untuk menghadapi serangan tersebut, maka akhirnya Belanda memperkuat pasukannya dan mendirikan benteng-benteng seperti di Tapin, yaitu memperkuat pertahanan benteng Munggudayor yang dimana berhasil direbut dari pasukan Demang Lehman, serta benteng Amawang di Kandangan. Lalu, Demang Lehman bersama pasukannya berencana untuk menyerang benteng Amawang ini. Demang Lehman berhasil menyelundupkan 2 orang kepercayaannya ke benteng Belanda sebagai pekerja Belanda.
Lalu, informasi yang didapat dari dua orang pekerja itu membuat Demang Lehman bertekad untuk menyerang benteng ini. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 1860, Demang Lehman bersama dengan 300 orang pasukannya menyerang benteng Amawang ini pada pukul 2 siang. Ketika pasukan Demang Lehman menyerbu benteng, dua orang kepercayaan mengamuk di benteng dan berhasil menjadikan serdadu Belanda menjadi kacau dibuatnya. Lalu akhirnya dua orang kepercayaannya pun tewas di dalam benteng dan pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Munsters ternyata kembali ke benteng sebelum sampai di Sungai Paring. Dengan datangnya kekuatan ini menyebabkan Demang Lehman bersama pasukannya mundur. Selanjutnya, Demang Lehman meneruskan ke daerah Barabai untuk membantu pertahanan Pangeran Hidayatullah dan pengiringnya. Gustav Verspeek berusaha keras untuk menghancurkan kekuatan Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah yang berkedudukan di sekitar Barabai. Gustav Verspeek mengerahkan serdadu dari infanteri batalion 7, batalion ke-9, dan batalion ke-13. Batalion ke-13 ini terdiri dari 210 orang serdadu Belanda yang berada di bawah pimpinan Kapten Rode dan Kapten Bode. Lalu, pasukan ini diikutkan pula 100 orang perantaian yang bertugas untuk membawa perlengkapan perang serta makanan. Pengepungan terhadap kedudukan Pangeran Hidayatullah disertai pengepungan terhadap kedudukan Pangeran Hidayatullah ini disertai pula dengan kapal-kapal perang Suriname, Bone, Benet, dan beberapa kapal kecil. Sebenarnya kapal-kapal perang ini telah memasuki wilayah Sungai Ile Pamangkih pada tanggal 18 April 1850. Tetapi, karena banyaknya rintangan yang dibuat, kapal-kapal perang tersebut tidak dapat masuk. Lalu dengan terpaksa serdadu Belanda menggunakan perahu-perahu. Iringan perahu tersebut mendapat serangan dari kelompok Haji Sarodin, yang dimana mereka menggunakan lila dan senapan lantakan. Tetapi, akhir dari pertempuran ini, Haji Sarodin pun tewas dan tetapi ia berhasil menewaskan beberapa serdadu Belanda juga. Pertempuran lainnya pun terjadi di daerah Walungku, Kasarangan, dan Pantai Hambawang. Rakyat menyerbu serdadu Belanda yang bersenjata lengkap. Mereka tidak takut mati dalam perang karena mereka yakin jika mati dalam perang adalah mati syahid. Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman pun berusaha keras dengan gagah berani untuk menahan serangan serdadu Belanda ini. Tetapi sayang, jumlah personal Belanda lebih besar dan ini juga perang lebih dan jumlah peralatan perang juga lebih unggul. Hingga akhirnya Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah pun menggunakan siasat mundur atau mundur. Lalu selanjutnya, karena keberpihakan Pangeran Hidayatullah kepada rakyat dan menjadi anti Belanda, membuat Belanda menurunkan Pangeran Hidayatullah dari kedudukannya sebagai Mangkubumi. Lalu Belanda mengirimkan surat pada tanggal 7 Maret 1860. Ia meminta agar Pangeran Hidayatullah menyerah dalam waktu 12 hari. Namun hal tersebut dijawab tegas oleh Pangeran Hidayatullah bahwa ia tidak akan menyerah. Nah, hal tersebut dianggap pemberontakan oleh Belanda. Dengan kosongnya jabatan Sultan dan Mangkubumi dalam kerajaan Banjar, maka kerajaan Banjar secara sepihak dihapus oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, dan mereka pun memerintahkan petinggi Belanda untuk memerintah Kesultanan Banjar atau Kerajaan Banjar. Kemudian, Pangeran Hidayatullah membangun pertahanan di Gunung Madang. Belanda mengerahkan semua kekuatannya untuk segera menangkap Pangeran Hidayatullah.
untuk segera menangkap Pangeran Hidayatullah. Hingga pada akhirnya pertahanan Gunung Madang pun jebol. Lalu Pangeran Hidayatullah bersama sisa-sisa pasukannya berjuang berpindah-pindah, bergerilya dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dari hutan yang satu ke hutan yang lainnya. Namun Belanda terus berburu untuk menangkap namun Belanda terus berburu dan mempersempit ruang gerak Pangeran Hidayatullah hingga akhirnya pada tanggal 3 Maret 1862 Pangeran Hidayatullah pun ditangkap bersama anggota keluarga yang ikut bergerilya, lalu dia diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Maka dari situ berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Pada tahun yang sama juga, Pangeran Antasari diperintahkan oleh Belanda untuk menyerah, tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Antasari. Hal tersebut membuat Pangeran Antasari dijadikan buronan utama oleh Belanda dengan hadiah 10.000 gulden bagi siapa saja yang mampu menangkapnya. Setelah Pangeran Hidayatullah diasingkan, perjuangan perlawanan umat Islam di Banjar pun dipimpin sepenuhnya oleh Pangeran Antasari, yang dimana ia sebagai pimpinan rakyat yang penuh dedikasi dan maupun sebagai pewaris Kesultanan Banjar. Untuk memperkokoh kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi umat Islam di Kalimantan Selatan, maka pada tanggal 14 Oktober 1862 bertepatan dengan 13 Ramadan 1278 Hijriah, dimulai dengan seruan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Para pejuang, para rakyat-rakyat, para alim ulama dan bangsawan-bangsawan dengan suara yang bulat mengangkat Pangeran Antasari sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pangeran Antasari tidak ada alasan bagi Pangeran Antasari untuk menolak hal tersebut. Pangeran Antasari harus menerima kedudukan yang telah dipercayakan kepadanya dan harus bertekad melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat dan kepada Allah. Dengan pengangkatan tersebut, sekaligus secara resmi, Pangeran Antasari memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan, panglima perang, dan pemimpin tertinggi agama Islam. Lalu pertempuran sengit pun terus terjadi di berbagai medan di antara pasukan Belanda dan pasukan Pangeran Antasari. Lalu pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari hingga akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya ke hulu Sungai Teweh. Lalu pada awal Oktober 1862 diselenggarakan rapat Panglima Perang. Nah, rapat tersebut di markas besar pertahanan Pangeran Antasari di Hulu Sungai Teweh. Yang rapat tersebut dihadiri oleh Pangeran Antasari, lalu kedua anak dari Pangeran Antasari yaitu Gusti Muhammad Saman dan Gusti Muhammad Said, lalu Tumenggung Surapati dan Demang Lehman. Pertemuan tersebut berakhir sehabis azan maghrib atau saat ketika mendengar suara azan maghrib. Lalu beberapa hari kemudian dari pertemuan tersebut, Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Pangeran Antasari wafat dikarenakan wabah penyakit cacar dan paru-paru. Lalu Pangeran Antasari dimakamkan di Bayan Begok, Hulu Teweh.
Meskipun Pangeran Antasari sudah wafat, perlawanan jihad tetap berlanjut dipimpin oleh putra Pangeran Antasari yaitu Gusti Muhammad Seman dan Gusti Muhammad Said dan para pimpinan perang perkasa lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Akhir perang nanti akan dilanjutkan oleh Alfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.